Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di another episode podcast Rahim Laode eksklusif di telinga kamu. Podcast Rahim Laode bisa didengarkan di segala platform podcast, ya, Spotify podcast, di YouTube podcast juga bisa kamu dengarkan, di Google Podcast, silakan dicari dimanapun, cari di Google juga, sepertinya dia akan muncul. Musik. Dan kita sudah berada di episode ke-6 apa ke-7 ya. Pertama-tama kita mau meminta maaf kepada teman-teman. Minggu lalu kita tidak bisa upload podcast Rahim Laode, itu gara-gara kita lagi sibuk dengan rilisan lagu Lesung Pipi. Dan juga kemudian ke depan juga saya mau nanti ceritakan alasan kenapa tidak upload minggu lalu. Jadi saya minta maaf kepada teman-teman yang tidak begitu banyak. Dan sekali lagi podcast ini akan selalu eksklusif, saking eksklusifnya penontonnya hanya di bawah 1000 kadang-kadang kalau saya baca ratingnya di Spotify ya. Tapi tidak apa-apa teman-teman, podcast ini akan ada terus walaupun tidak sebegitu banyak. Saya kan kalau upload konten TikTok misalkan jutaan terus yang nonton, kalau Instagram jutaan terus yang nonton, sangat banyak. Tapi di konten podcast ini lumayan kita sebut eksklusif atau sedikit yang dengar, tapi tidak apa-apa, kita akan selalu setiap minggu sebisa mungkin, karena ini podcast tentang saya belajar konsistensi dan membahas apa yang terjadi semingguan dalam hidupnya saya, kemudian rencana-rencana apa yang saya akan bikin, kemudian opini-opini random saya apa yang terjadi, biasanya begitu. Dan saya minta maaf teman-teman, minggu lalu tidak bisa kita rilis podcast, dan alhamdulillah ada yang DM juga, Bang, kenapa tidak minggu ini tidak upload podcast begitu. Saya mau terima kasih kepada sepupu saya yang mendm. Dan sama seperti minggu-minggu sebelumnya, saya kalau take podcast itu biasa setelah Jumatan, dan saya baru saja pulang Jumat. Ini podcast kan kamu dengarkan biasanya Sabtu pagi sudah rilis di Spotify, biasa malamnya saya rilis di YouTube dan lain sebagainya. Seperti biasa saya upload podcast ini setelah saya sholat Jumat. Kenapa? Karena biasa kita bahas materi ceramah khotib yang tadi, supaya kita jadikan bahan kayak refleksi. Saya dengarnya juga dapat pahala, kemudian saya share-nya juga. Semoga ini bisa dapat pahala. Dan kita selalu syiarkan hal-hal yang baik di telinga umat manusia. Sebabkan musik haram tuh. Masih musik haram itu adalah musik yang berkumandang saat azan berkumandang, itu baru musik yang haram. Dan Jumat ini adalah Jumat yang paling saya senang. Saya sholat Jumat di apartemen. Saya paling senang Jumat minggu ini karena khotibnya sangat bagus. Saya kasih rating dia 9.5 untuk cara dia mendeliver materinya. Pertama saya turun ke bawah tadi, pas masuk sebelum ke masjidnya, sudah terdengar suara khotib ini agak mengantuk begitu, dan saya bilang, oh ini sepertinya akan menjadi another Jumat yang boring, maksudnya akan menjadi Jumat yang Jumat yang panjang karena penceramahnya mengantuk begitu. Saya kira begitu. Akhirnya pas saya masuk, ternyata ini orang dia mainkan emosinya, ada ritmenya, ada dia nada rendah, ada dia nada tinggi, dan bagus sekali. Ada beberapa poin yang saya kutip tadi dalam ingatanku. Pertama dia bahas tentang kematian dan maut. Dia bilang maut adalah pintu dan kita akan masuk ke pintu itu suatu saat. Dia bilang mati adalah hal yang pasti. Setiap yang berinsan pasti dia akan ketemu dengan maut. Menarik sekali itu apa yang dia bilang. Dia bilang yang calon presiden saja, yang calon gubernur saja, yang sudah memenuhi kriteria apa semua, itu belum pasti terjadi. Yang calon menteri saja sudah memenuhi kriteria, programnya sudah bagus, itu belum pasti dia menjadi menteri begitu. Tapi namanya mati
itu ada harga yang pasti. Menarik sekali apa yang dia bilang. Saya juga jadi terngiang juga di antara ceramahnya. Itu pertama dia bahas tentang maut adalah pintu dan kita akan masuk ke dalam itu. Kemudian yang buat saya takut juga bahwa dia sempat bahas tentang sahabat Rasulullah, namanya Abu Hurairah. Dia adalah salah satu tokoh pewaris hadis yang lumayan populer dan begitu banyak ya, dan dijanjikan masuk surga melalui rekomendasinya Rasul. Tapi di ujung sakaratul mautnya dia menangis dan sahabat lain datang. Ya Abu Hurairah, kenapa kau menangis begitu? Dia bilang, saya menangis bukan karena saya akan tinggalkan dunia. Saya menangis bukan karena saya akan tinggalkan rumah dan juga anak istriku begitu. Saya menangis bahwa betapa panjangnya perjalanan kita untuk menuju Allah sementara bekalku begitu sedikit. Masya Allah, itu saya langsung termenung bahwa Abu Hurairah, pewaris Rasulullah, pewaris hadis paling populer dan sahabat-sahabat banyak belajar hadis daripada dia saja masih menangis di ujung hayatnya. Dia bilang bahwa perjalanan menuju Tuhan begitu panjang sementara bekal saya begitu sedikit. Orang yang sudah dijanjikan masuk surga melalui rekomendasi Rasulullah saja masih takut terhadap nasib dia berjumpa dengan Allah, yang sementara hadis-hadis rekamannya itu sampai sekarang masih kita tersiar, di mana itu berarti pahalanya akan selalu mengalir terus kepada sahabat Abu Hurairah ini. Itu membuat saya terutama lagi merenung terhadap hidup ini. Apakah yang saya lakukan setiap hari, yang saya rasa ibadah ini sudah begitu cukup begitu. Jadi merenung juga saya tuh coy. Dan semoga melalui cerita yang saya share juga di podcast yang tidak terlalu banyak penontonnya ini bisa menyentuh telingamu juga. Kemudian ustaznya juga cerita tentang itu tadi alam perjalanan kita menuju Allah tadi, surga dan neraka yang ujungnya ya, kalau tidak salah ada 14. Nanti kita cek lagi bahwa sementara kita lagi berada di alam dunia, di alam ketiga. Pertama kan kita di alam ruh, kemudian alam rahim, kemudian di alam dunia. Dan menarik dalam perjalanan ini, setelah dunia kan kuburan biasanya. Menarik dalam perjalanan ini menuju Allah ini, kita cuma punya kesempatan mengambil bekal di perjalanan yang begitu panjang ini hanya di alam yang ketiga. Dia sebutnya terminal ketiga. Jadi kita transit setiap alam ke alam itu, kesempatan kita untuk mengambil bekal menuju Allah itu hanya di alam ketiga, di terminal ketiga, yaitu alam dunia yang kita bangga-banggakan ini begitu. Anggota aku lagi batuk-batuk di dalam. Itu tadi, aduh menarik sekali itu ceramahnya. Saya kasih rating ini, beliau ini 9.5 untuk ceramahnya. Menarik. Kemudian kita mau bahas itu lagi, alasan kenapa saya minggu lalu tidak upload konten. Teman-teman kalau dengar suara lift bunyi dan anggotaku di belakang tidak apa-apa ya, diwajari saja. Fokus saja kepada suaraku. Alasan saya kenapa saya tidak upload podcast minggu lalu itu pertama karena sibuk rilisan lagu baru. Alhamdulillah sudah rilis lagunya dan positif responnya dari teman-teman. Setiap hari saya dapat instastory dari kamu. Saya dapat postingan Instagram, postingan TikTok dari kamu hampir setiap hari. Dan secara rating kalau di Spotify sudah masuk beberapa playlist juga, terutama bahkan kita jadi sampul playlist itu namanya musik akhir pekan, dan dia dapat 14 playlist. Semua masuk, termasuk di radar indie kalau tidak salah, itu di upcoming ya, pokoknya banyak lah playlistnya, saya lupa sebut satu-satu. Kemudian di Spotify dalam durasi 1 minggu kita sudah lebih 300 streaming. Sudah lebih tuh 300 streaming hanya dalam durasi
3 minggu ya tanpa promo yang gila-gilaan ya. Itu kita agak bangga juga kepada teman-teman yang mempromokan lagu secara ikhlas tanpa pamrih. Itulah kenapa saya setiap Jumat itu biasa bikin Jumat berkah untuk apresiasi kepada teman-teman yang bantu promo lagu Lesung Pipi setiap saat. Biasa kita 5 Instastory terbaik kita kirim uang 100.000 biasanya begitu. Kemudian lagu Lesung Pipi perkembangannya di YouTube lumayan bagus, mau menyentuh 100.000 lah ya. Padahal kita belum upload video lirik, kita belum upload video akustik dan lain sebagainya. Ini masih 1 minggu berjalan ini. Tapi minggu ini, hari ini saya mau upload official karaoke-nya, akustiknya teman-teman. Habis dari podcast ini kalau mau akustik, mau karaokean lagu Lesung Pipi, bisa langsung gaskan ya ke YouTube. Dan sepertinya saya mau buka juga di DSP supaya teman-teman bisa kalau mau buka di kalau mau buka di di TikTok juga bisa karaoke lewat TikTok begitu. Kemudian perkembangannya di TikTok sudah terakhir ya saya cek ada 5.000 video yang dibuat melalui official audio Lesung Pipi. Itu yang terbaca sama saya. Itu berarti ada 5.000 video yang pakai lagu itu untuk dalam durasi 1 minggu coy. Ini apresiasi saya kepada teman-teman yang membantu promonya secara ikhlas ya. Terima kasih banyak teman-teman. Itu alasan pertama saya tidak upload podcast kemarin. Kemudian sebenarnya alasan utamanya adalah sebenarnya malas. Ini kita mau cari alasan supaya tidak terdengar malas begitu. Mertua pulang kampung ke Sulawesi kemarin kan, teman-teman yang ikuti podcastku. Saya tinggal sama mertua bertiga, sama Komang, sama berempat sama anak begitu. Dan hidup itu sangatlah mudah begitu. Hidup sangatlah mudah menjalani hidup bersama orang tua, bersama mertua terutama ya. Sekarang kami hidup berdua di apartemen bersama Komang, bertiga dengan anak. Lumayan sibuk lah, lumayan sangat sibuk ya. Sangat sibuk sekali. Sabar dulu, saya lihat note dulu. Perkembangan Lesung Pipi kok tidak cukup. Lesung Pipi. Ya, hidup sangat repot. Hidup tanpa mertua beberapa hari terakhir ini. Saya pagi saja itu tidak bisa langsung ke kantor, harus kita gantian dulu. Saya kasih mandi Bung Hatta, anakku. Komang beres-beres rumah, kemudian Komang mandi, saya jaga Bung. Kemudian Komang masak, saya masih jaga Bung. Karena ini kan usianya juga, Bung kan baru 1 bulan lebih, jadi dia kalau tidak diperhatikan menangis begitu. Memang menarik juga itu, membuat kita menjadi lebih, dia manja tapi membuat kita harus selalu akrab dengan dia begitu. Komang dia telepon. Sabar ya. Iya. saya jawab dulu Dan hidup sangatlah repot begitu, tukaran terus sama Komang ya. Kemudian saya juga kalau ke kantor sedikit-sedikit balik per 3 jam itu saya harus balik ke rumah untuk lihat anak. Sampai tahu Komang mau mandi, sampai tahu Komang mau makan. Kita makan saja, tidak makan berdua. Kita tukaran begitu. Komang lagi makan, saya lagi jaga Bung. Saya makan, Komang jaga Bung. Tukaran begitu. Jadi saya per 3 jam. Ini habis podcast ini saya harus balik lagi lihat anak. Sampai tahu Komang ada keperluan. Baru balik lagi ke kantor. Kebetulan saya kan buat kantornya di samping ini, maksudnya di samping unit. Jadi ya tidak jauh lah. Dan ini menjadi cita-cita saya. Kemudian mertua balik ke kampung itu, tapi secara langsung tidak langsung saya melihat langsung. Saya jadi bisa melihat secara dekat betapa capeknya istri saya, betapa capeknya seorang ibu ya. Kita pikir sebagai ayah itu capek, maksudnya terbang sana sini, merantau,
banting tulang. Saya pikir itu capek, ternyata lebih capek jaga anak, lebih capek. Karena memang ini berkaitan dengan hal-hal yang bukan passionnya kita. Jadi semua terasa agak berat begitu. Menyapu, bangun tengah malam, saya jadi lihat dekat langsung perjuangannya Komang menjaga anakku. Dan secara tidak langsung juga hadirnya Bung Hatta dalam hidupku membuat saya menjadi lebih sayang lagi kepada Komang. Nah itu kemarin jadi menarik itu, bahwa orang-orang banyak takut menikah itu karena dia punya ketakutan akan bosan kepada jodoh yang dia akan temui begitu. Dan saya harus bilang ke kamu, betul, bosan itu naluri kita sebagai manusia. Kau makan nasi goreng setiap hari juga, percaya sama saya, di hari ke-6 kamu mau makan Indomie begitu. Kau makan Indomie setiap hari, percaya sama saya, di hari ke-7 ususmu rusak tuh. Dan ketakutan itu betul, bahwa manusia itu kita gampang bosan. Tetapi ternyata kabar gembira dalam pernikahan itu adalah hidup kita, bahagia kita itu di-upgrade juga, guys. Bahagia kita di-upgrade juga. Setelah menikah, saya pikir akan bosan sama Komang, ternyata bahagia di-upgrade. Lahir anak, dan lahirnya anak ini membuat fokus kita semua jadi berganti untuk kebahagiaannya. Lalu hadirnya dia membuat kita menjadi lebih sayang lagi kepada orang yang kita pikir akan kita bosan. Anak lahir, saya tambah sayang lagi Komang, karena saya secara dekat saya bisa melihat perjuangannya begitu, melihat dia bangun tengah malam. Wah, begitulah ya. Saya sangat sayang sekali kepada istriku dan anakku. Bicara apa itu? Itulah kejadian-kejadian di minggu ini ya. Kemudian hari ini saya ada gig yang menarik, mau tampil di Taman Ismail Marzuki, adalah teater besar yang menjadi cita-cita saya lagi untuk tampil stand up tapi harus saya tampil dengan cara yang sangat unik. Ada undangan untuk nyanyi di sana, ada festival anak SMA musik begitu. Menarik. Bahwa itu tadi, jangan pernah mengubur mimpimu, sebab mimpi itu dia tidak mati, dia hanya tidur dan akan bangkit lagi melalui konsistensi, terwujud melalui cara yang sangat unik begitu. Dan teman-teman yang ikuti saya, bahwa banyak itu mimpi saya yang terwujud dengan cara yang lain. Saya punya cita-cita menjadi polisi. Saya pikir itu terkubur karena badan saya tidak besar-besar. Ternyata melalui syuting saya punya peran menjadi seorang polisi dan merasakan cita-cita itu walaupun sedikit begitu. Kemudian apalagi, saya pengen camping di Cibubur menjadi anggota dari Raimunas. Saya pikir cita-cita itu sudah mati karena saya sibuk syuting dan lain sebagainya. Ternyata Agustus lalu dapat kesempatan untuk menjadi tamu kehormatan di sana. Terwujud melalui cara yang unik dengan waktu yang sangat spesial begitu. Jangan pernah kubur mimpimu. Jadi malam ini saya tidak sabar lagi untuk ketemu dengan anak SMA, mau share mimpi-mimpi saya waktu SMA dan kasih gambaran terhadap masa depan kepada mereka, kasih kabar gembira kepada teman-teman yang dibully, bahwa tidak melulu orang dibully ujungnya bunuh diri, coy. Ada juga orang-orang yang semangat di masa depan. Kayak saya ini ya. Itu satu. Apa lagi ya? Kemudian ada kabar lagi. Ini berkaitan dengan rencana saya mau ke Sulawesi, habiskan bulan di sana, 1 bulan full di 1,5 bulan di Sulawesi. Saya mau balik ke Kendari, ke Wakatobi, ke Bau-Bau. Saya mau pulang kampung. Pertama itu alasannya, jadi saya pengen menetap dulu di Sulawesi sampai Oktober, sampai September awal, lalu balik lagi ke Jakarta, berkumpul lagi dengan kamu di sini, di antara fitnah dan polusi, tetapi dan kompetisi yang sehatnya begitu. Tapi saya harus rehat dulu ke Sulawesi. Satu alasannya mau healing dulu, ketemu dengan orang tua. Kemarin mama saya itu jatuh dari motor, dia dibonceng sama Boy Laode, ini kakak saya, Mas Boy.
jatuh dari motor, kemudian kepalanya agak memar, kemudian lututnya juga luka. Habis itu kita video call, saya tahan tangisan gitu, harus kuat karena kalau saya menangis pasti semua orang juga menangis. Sebab di keluarga sepertinya saya yang lumayan capek kalau masalah cari nafkahnya ya, menjadi salah satu tulang punggung juga. Saya sekarang kan keluarga kan tulang punggungnya ada 2, boy sama saya begitu. Jadi kalau saya nangis pasti saudara yang lain, keluarga yang lain juga nangis karena saya dengan boy itu yang lumayan capek ya secara punggung. Gitu. Pas dengar kabar mama jatuh dari motor itu, walaupun tidak ini, cuman saya bukan takut juga, masih sedih saja begitu. Saya tidak bisa rawat dia secara langsung. Tapi saya senang karena ada saudara di sana yang tahu persis cara menghargai mamaku. Jadi saya pengen pulang begitu, say hi, dan ternyata video call tidak cukup menuntaskan rindu. Saya harus balik sebab ada raga yang harus aku peluk. Saya pengen sentuh langsung mama, aku pengen ajak pagi-pagi berjemur, pengen jalan pagi di pantai, jalan kaki olahraga begitu, secara langsung begitu. Saya pengen pulang. Kemudian alasan keduanya adalah boy mau menikah. Alhamdulillah kakakku mau menikah di awal bulan September. Jadi harus balik dulu. Kemudian adik juga di bulan ini mau melahirkan. Jadi kita harus balik coy. Alasan saya harus balik ini kenapa? Karena tidak akan pernah ada kata cukup coy kalau bukan dari kita sendiri yang mewujudkannya coy. Sampai kapan kau mau berkompetisi, misalnya kau cari apa dalam hidup ini? Kau punya uang ratusan juta di rekening, yang kau makan tetap juga sama seperti yang kau makan saat miskin. Maksudnya tidak, kalau bagi saya ya, uang tidak merubahku begitu. Walaupun punya banyak uang itu dia memberikan kita kesempatan untuk bisa berbuat baik sebesar-besarnya, tapi jangan salah, dia uang juga bisa membuat memberikan kita akses juga untuk maksiat sebesar-besarnya begitu. Uang bisa menjadi pintu ibadah dan juga pintu dosa yang paling cepat. Itu saya pengen balik dulu, tinggal di Kendari kali ya. Kalau ada job ya Makassar, Indonesia Timur masih bisa kita ambil sedikit-sedikit. Tidak masalah, saya orang yang tidak gila kerja. Sebab saya 5 tahun lalu menjadi orang yang gila kerja. Tidak sampai bapakku meninggal, saya tidak dapat jasadnya lagi. Lalu menjadi penyesalan terbesarnya saya. Dan sekarang menjadi orang yang sangat mandiri secara finansial dalam berkarya. Saya pengen tentukan saya pengen tentukan di mana saya mau tinggal. Kalau ada kerjaan ya sudah, sewakan saya pesawat. Kalau tidak ya sudah lah ya. Jadi saya pengen balik, lihat laut Wakatobi, pengen hirup udara Sulawesi, sebab di sini tidak begitu pantas untuk dihirup sama anakku. Setiap pagi saya harus buka ingusnya, tai hidungnya yang begitu tebal, saya percaya karena polusi dari Jakarta. Saya pengen dia rasakan oksigen murni di Sulawesi begitu. Itu rencananya, saya pengen ke Sulawesi 1 bulan full. Jadi teman-teman, siapa tahu di antara kamu ada IO, kalau mau ajak kerja ya sudah di sana aja dah. Terima kasih banyak guys, itu saja yang mau kita bahas. Kemudian kita masuk ke sesi terakhir, di mana terakhir biasa saya kasih rekomendasi. Pertama, buku. Rekomendasinya adalah Seni Berbakti Kepada Orang Tua. Alasan saya juga balik juga, kemarin saya jalan-jalan ke Gramedia, saya dapat buku, judulnya bagus sekali di kolom buku agama, ditulis oleh Utami Putri, judulnya Seni Berbakti Kepada Orang Tua. Mereka adalah sebaik-baik pintu surga. Jadi alasan saya juga bisa ada di poin yang teman-teman juga senang ini adalah bukan karena pintarku, bukan karena hebatku, tetapi karena doa ibuku yang begitu tajam menembus langit. Dan saya pengen langsung berbakti kepada mereka. Baca buku ini belum buka malah bukunya. Masih baca halaman-halaman depan, sebab hari ini saya pengen baca. Berbakti kepada orang tua bukanlah kewajiban yang berbakti kepada orang tua bukanlah kewajiban yang terbatas pada saat mereka masih hidup. Namun kewajiban itu juga terus berlangsung setelah keduanya meninggal. Jadi berbakti itu ternyata tidak putus-putus coy. Bahkan ayah sudah meninggal itu masih bisa saya berbakti dengan lagu suasana rumah, masih bisa berbakti dengan doa setelah sholat.
Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doa sayangi mereka seperti mereka menyayangi kita waktu masih kita kecil. Saya jadi tahu dan masuk akal ini doa karena saya sudah punya anak sekarang, bahwa cinta kita kepada anak itu betul-betul tidak ada duanya. Begitu kita mau lakukan apapun, saya mau tidak ambil kerjaan sebulanan hanya untuk bisa seharian full gendong Bung Hatta anakku. Itu rekomendasi buku, silakan dibaca teman-teman, beli di Gramedia, di toko buku manapun kah, Tokopedia kah, dimanapun silakan. Rekomendasi lagu, betul laguku Lesung Pipi, jangan lupa di Instastory sepanjang saat. Kemudian rekomendasi film, ada series, silakan nonton series One Piece, lagi trending di lagi trending di Spotify, lagi trending di Netflix, silakan nonton. Dan saya sebagai penggila One Piece juga sangat senang akhirnya ada live actionnya begitu, dan tidak jauh beda dengan, maksudnya bukan tidak jauh beda, maksudnya kan kalau kita nonton manga atau anime, nonton animenya kan dia agak patah-patah gambarnya karena dia hanya digambar begitu. Ini kita punya kesempatan untuk akses nonton kayak live actionnya. Itu saya sangat senang sekali, terutama pemerannya itu keren. Nami juga seksi banget. Si Zoro sangat bagus sekali, Luffy juga sangat, si Usopp juga bagus sekali. Ini keren sekali nih. Jadi silakan teman-teman, rekomendasi film itu Meg 2, Megalodon tuh, Meg 2 silakan dinonton, diperankan oleh Jason Statham. Kemarin itu kan minggu lalu dia di bioskop, sekarang sudah tidak ada dan turun, saya belum nonton. Ternyata di Apple TV kita sudah bisa sewa coy. Silakan dinonton. Terima kasih banyak teman-teman sudah menjadi bagian dari perjalanan podcast yang humble ini, yang sederhana ini. Kalau ada waktu tolong di Instastory kasih tahu ke seluruh dunia. Siapa tahu di antara podcast ini ada pahalanya, kok bisa dapat pahala men-share podcast ini. Kemudian dengarkan laguku. I love you guys so much. Sampai berjumpa minggu depan.